Assalamualaikum. Penggunaan rumus offset. Jadi, rumus offset ini bukanlah rumus yang digunakan untuk mengkalkulasi ataupun untuk memproses suatu data dengan maksud untuk mencari suatu nilai. Jadi, fungsi offset ini hanya digunakan untuk memindahkan sebuah referensi atau sebuah alamat sel ke alamat sel yang baru. Nah, di sini sudah saya buatkan rumus daripada offset, yaitu terdiri dari referensi, rows, calls, height, dan width. Akan saya jelaskan satu persatu untuk mempermudah Anda memahaminya. Pertama adalah referensi. Ini merupakan alamat sel ataupun area yang dijadikan sebagai titik acuan awal perhitungan. Sedangkan rows ini adalah pergeseran baris. Jadi pergeserannya adalah ke atas ataupun ke bawah. Jika ke bawah, maka rows-nya bernilai positif. Sebaliknya, jika ke atas, maka rows-nya bernilai negatif. Kemudian, calls ini adalah kolomnya. Pergeseran kolom, baik itu ke samping kiri maupun ke samping kanan. Jadi kalau ke samping kanan, dia bernilai positif. Kalau ke samping kiri, dia bernilai negatif. Selanjutnya, di sini ada height dan width. Ini sifatnya opsional karena berada di dalam kurung. Height ini merupakan jumlah ataupun tinggi daripada baris. Dan width ini merupakan jumlah ataupun lebar daripada kolomnya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang penggunaan rumus offset ini, Anda bisa pelajari artikelnya di sini, di alamat blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com. Anda bisa mengklik linknya langsung di bawah video ini. Nah, di sini sudah saya buatkan contoh soal yang saya ambil dari blog. Yang pertama yaitu kolom nomor, kemudian ada kolom nama, unyil, ucrok, usrit, dan seterusnya ke bawah. Kemudian sebelahnya ada kolom fakultas, kolom angkatan, dan yang terakhir adalah kolom IPK. Nah, di bawah sini sudah ada sebuah tabel terdiri dari nomor, kemudian rumus daripada offset. Kemudian akan kita cari berapakah hasilnya dengan menggunakan rumus ini. Jadi misalnya seperti ini. Kita tuliskan sama dengan offset, kurung buka. Referensi ini merupakan titik awal acuannya. Nah, di sini kita lihat referensinya adalah E4 alamat selnya. Kita lihat di sini di E4 merupakan kolom nomor. Kemudian titik 2 rows-nya ini adalah jumlah barisnya 5. Kita tuliskan 5. Artinya apa? Bahwa 5 dia akan bergeser ke bawah karena 5 bernilai positif. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia akan berada di nomor kelima. Selanjutnya kolomnya adalah 2. Masukkan 2. 2 di sini dia akan bergeser ke kanan. Pertama cuplis dan yang kedua adalah kedokteran. Coba kita lihat. Masukkan. Tutup kurung, tekan enter. Maka hasilnya adalah kedokteran. Jadi, seperti saya kemukakan di atas tadi, fungsi offset ini dia hanya mencari atau memindahkan posisi daripada referensinya atau posisi daripada E4 ini. Jadi dia bergeser 5 baris ke bawah dan 2 kolom ke sebelah kanan sehingga akan bertemu kedokteran ini. Coba kita ulangi lagi di bawahnya. Sama dengan offset, kurung buka, referensinya, titik awal perhitungannya, yaitu di sel I4. Kita lihat di sini, I4, di kolom judul IPK. Titik 2, rows-nya, jumlah barisnya adalah 8. Kita masukkan di sini 8. 8 artinya dia bergeser ke bawah sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dia berada di posisi 3,33 ini. Seperti di kursor saya ini. Columns-nya
adalah min 3. Kita masukkan min 3. Min 3 dia berarti kolomnya bergeser ke sebelah kiri sebanyak 3 kolom, yaitu ke 1, kedua, dan ketiga. Maka nanti jawabannya adalah ableh ini. Coba kita masukkan, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka jawabannya akan ableh. Jadi dia hanya menggeser saja posisinya dari titik awal referensi ke posisi titik akhir, yaitu ableh. Nah, fungsi offset ini juga bisa digabungkan dengan fungsi lain. Misalnya pada soal nomor 3 ini, average offset E4. Coba kita masukkan lagi, sama dengan average. Average ini adalah digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Kemudian offset. Nah, di sini referensinya E4, kemudian rows-nya 1, kolomnya 4, height-nya 10, dan width-nya 1. Kita masukkan di sini E4, kita lihat dia berada di kolom nama. Titik 2, rows-nya 1. Berarti 4, 1 dia berada di sini, di nomor 1 ini. Kemudian kolomnya 4. 4 berarti dia bergeser ke kanan karena nilainya positif sebanyak 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Nah, dia berada di 3.00 ini. Height-nya dia bernilai 10. Jadi tingginya dia 10, jadi 10 ke bawah. Jadi mulai dari 3,00 sampai dengan 2,55. Jadi ini merupakan datanya secara keseluruhan. Kemudian width-nya adalah 1. Jadi lebarnya hanya 1 kolom di sini. Maka secara otomatis offsetnya datanya adalah dari 3,00 sampai dengan 2,55. Kemudian kita cari nilai rata-ratanya karena di sini menggunakan average. Coba kita klik enter. Nah, rata-ratanya adalah 2,92. Nah, coba kita cek lagi. Misal di sini kita gunakan nilai average. Kita cari nilai rata-rata di kolom IPK dari 3,00 sampai dengan 2,55. Tekan enter. Nah, hasilnya pun sama. Sekali lagi, offset, kurung buka. Nah, di sini I12, kemudian rows-nya min 3, kolomnya min 3. Kita lihat I12, kita lihat sini. Alamat selnya I12, maka dia di 3,33 alamat selnya. Kemudian rows-nya adalah min 3. Nah, min 3 berarti dia bergerak ke atas sebanyak 3 baris. 1, 2, 3. Nah, dia berada di 2,90. Kolomnya adalah min 3. Jadi kolomnya dia bergerak ke sebelah kiri sebanyak 3 kolom. 1, 2, 3. Nah, maka hasilnya adalah cuplis. Coba kita klik enter. Nah, hasilnya menjadi cuplis. Kemudian yang selanjutnya, nomor 5, kita jumlahkan. Jadi rumus offset, hasilnya dari rumus offset ini kita jumlahkan dengan sum. Jadi sama dengan sum kurung buka offset. Referensinya di sini adalah I4. Kita cari I4 yang merupakan sel IPK. Titik 2, rows-nya adalah 1, kolomnya min 4. Jadi rows-nya 1, berarti dia di 3,00. Kolomnya min 4. Jadi dia bergerak ke sebelah kiri sebanyak 4 kolom. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, dia berada di
angka 1 ini. Titik 2, height-nya 10. Jadi dia bergerak ke bawah sebanyak 10. Maka secara otomatis datanya berada di nilai 1, 2, 3, seterusnya sampai dengan 10. Titik 2, width-nya adalah 1. Jadi 1 ini merupakan satu bidang ini atau satu kolom ini. Nah, data-data ini dari 1 sampai 10 ini akan kita jumlahkan dengan menggunakan fungsi sum. Tekan enter. Nah, maka hasilnya adalah 55. Coba kita hitung. Sama dengan sum kita klik mulai dari 1 datanya sampai dengan 10. Tekan enter. Nah, kita lihat di sini hasilnya menjadi 55. Jadi sama hasilnya. Kemudian yang terakhir, kita akan hitung dengan menggunakan konta digabung dengan offset. Jadi sama dengan konta. Anda harus ingat, konta ini merupakan salah satu fungsi Excel yang digunakan untuk mencari banyaknya data. Baik itu data berupa angka maupun data yang berupa teks. Kita gabung dengan offset. Kurung buka. Referensinya di sini adalah E4. Nah, kita cari. E4 di sini adalah di judul kolom nomor sini. Titik 2, rows-nya adalah 1, kolomnya 1. Rows-nya 1, kolomnya 1. Jadi 4, rows-nya 1 di sini, angka 1, kolomnya 1, berarti dia mengacu ke unyil. Selanjutnya, height-nya dia bernilai 10. Jadi height-nya di sini dari unyil ke bawah sebanyak 10. Jadi dari unyil sampai dengan caplin. Kemudian width-nya adalah 4. Kita lihat di sini width-nya adalah 4. Kita masukkan 4. Jadi 4 maksudnya di sini adalah, jadi ini kolom pertama, unyil sampai dengan caplin, ini kolom pertama. Kolom keduanya hukum sampai dengan politeknik. Kolom ketiganya 2020 sampai dengan 2011. Dan kolom keempatnya 3,00 sampai dengan 2,55. Nah, ini adalah data offsetnya. Kemudian karena kita menghitung dengan menggunakan konta banyaknya data, berarti kita mencari banyaknya data dari kolom nama, fakultas, angkatan, dan IPK. Berapakah banyaknya datanya? Coba kita klik atau kita enter. Maka jumlah datanya adalah 40. Coba kita gunakan rumus konta sama dengan konta, kurung buka. Kita blok mulai dari unyil tadi. Jadi dari ini, unyil. Kita blok ke bawah. Nah, ini seperti ini. Ini adalah data dari rumus offset tadi. Kita hitung dengan menggunakan konta. Berapakah hasilnya? Nah, hasilnya ternyata 40. Jadi match dengan menggunakan gabungan konta offset. Nah, ini adalah contoh sederhana dari penggunaan rumus offset. Jadi dia tidak mencari hasil atau tidak mencari nilai dari suatu data, tapi offset digunakan untuk menggeser suatu referensi atau suatu alamat sel ke alamat sel yang baru dengan menggunakan rows, kolom, maupun height dan width. Demikian saya kira penjelasan singkatnya tentang penggunaan rumus offset ini. Oh ya, bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak tentang penggunaan rumus-rumus Excel, kami juga menyediakan soal-soal latihan Excel untuk Anda. Caranya cukup mudah, Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk info lengkapnya, Anda bisa klik linknya di bawah video ini juga untuk mengetahui kisi-kisi soalnya apa saja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.